Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran hari ini dengan alur resep LSP tahap 2, melanjutkan yang minggu kemarin ya. Kita mulai saja pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan kemarin itu kita sudah sampai menelpon PBF dan melaporkannya kepada apotekernya. Ya, jadi kita terakhir sampai di sini ya, dan kita sudah melakukan laporan kepada apoteker bahwa kita sudah melakukan kesepakatan transaksi dengan PBF Anugrah Pharma. Contohnya masih ibu pakai contoh seri 2 ya. Jadi biar sama nih nanti sampai akhir seri 2. Nah, maksud ibu kalau nanti ibu sudah selesai seri 2, kalian harus sudah mulai tuh mempelajari seri 1 dan seri-seri berikutnya. Ya. Dengan cara yang sama seperti kita membahas seri 2. Walaupun nanti setiap soal beda permasalahannya. Ya. Maka kita lanjutkan. Tugas berikutnya di LSP tahap 2 itu adalah tugas demonstrasi melakukan penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan. Jadi ini mirip sama tugas yang kalau kalian kemarin tugas PKL dari Duren Sawit ya kurang lebih seperti ini. Gitu ya, cuman mungkin beda di SP-nya karena SP-nya jumlahnya gitu ya, itu masing-masing rumah sakit. Nah, perhatikan tugas kalian di fase ini adalah yang pertama, mencocokkan faktur dengan SP atau menyesuaikan, mengecek kesesuaian faktur dengan SP. Caranya jadi, ambillah SP dalam map yang telah disediakan di meja sesuai dengan soal Anda. Jadi maksudnya kalau kamu nanti waktu ujian dapatnya nomor 1, soal nomor 1, maka dari tahap 1 sampai tahap 2 itu amplopnya amplop nomor 1 gitu ya, atau soalnya soal nomor 1. Lakukan pencocokan faktur dengan SP. Periksa kesesuaian antara barang yang diterima dengan fakturnya. Periksa kondisi fisik barang dan berikan tanda checklist bila kondisi fisik obatnya sesuai. Ya. Nah, jadi kemarin kamu sudah memesan apa ya? Kalau kemarin itu kan memesan Insto ya 7,5 mili sebanyak 5 botol kepada Anugrah Pharma. Sebenarnya soalnya selesai sampai di situ. Ini soal baru, soal tahap berikutnya. Jadi nanti kamu diberikan SP nomor 2 ya, karena ini serinya seri 2. SP nomor 2. Tuh, nah di SP nomor 2 ini nanti ada barang-barang yang sudah kita pesan. Ya, dari PBF Anugrah Pharma. Nanti SP yang diterima di soal itu SP-nya terdiri dari 2 rangkap atau 3 lembar. Ya. Jadi 2 rangkap atau 3 lembar. Warnanya putih, merah, dan kuning. Nah, karena SP itu adalah bentuk soal, harusnya sih SP-nya sudah lengkap, sudah ada tanda tangan apoteker dan paraf apotek. Maaf, bukan paraf ya ini, tanda tangan apoteker dan stempel apoteknya. Tuh. Kalau belum lengkap, maka kalian yang lengkapi dulu. Ketiga-tiganya harus lengkap, yang warna putih, merah, dan kuning. Ya. Nah, kalau sudah lengkap, baru tempel SP merah di jurnal. Kalau sudah SP-nya sudah lengkap, 1 SP itu kamu tempel di jurnal. Ya. Warna merah. Lanjut. Nah, kalau kamu sudah dapat SP, nanti soal berikutnya adalah pengawas akan berperan sebagai PBF membawa obat yang dipesan oleh apotek Nadari. Gitu ya. Jadi pengawas itu akan berperan sebagai PBF Anugrah Pharma yang sedang mengantarkan obat ke apotek Nadari yang dipesan oleh apotek Nadari. Gitu ya. Nah, barang yang datang ke apotek kita itu nanti datangnya tentu saja datangnya bersama faktur. Oke. Jadi misalnya pengawas akan berkata seperti ini dan membawa box obat. Selamat sore,
Saya dari PBF Anugrah Pharma, ini obat yang tadi pagi dipesan oleh Apotek Nadari, mohon dicek dulu Bu, atau mohon dicek dulu Mbak, gitu kan. Nah terus komunikasi kalian gimana ketika menerima barang, gitu ya kan. Nih PBF-nya ngomong, selamat sore, gitu kan. Nah kalian adalah asesi ya. Jadi kalian bisa berbicaranya seperti ini, baik Pak, saya cek dulu kesesuaian SP, faktur dan barangnya ya Pak, mohon ditunggu. Atau kata-kata atau kalimat lain sejenis ini. Yang penting tidak di luar konteks atau tidak di luar maksudnya ya. Jadi jangan ngomongnya kata Bu Indah terserah aja ngomongnya, nggak harus sama semua. Tapi ngomongnya ngigo, nggak gitu. Ngomongnya harus tetap sesuai konteks, gitu ya. Apa yang kita omongkan gitu harus sesuai. Jadi kalau kita udah ngomong, baik Pak, saya cek dulu kesesuaian SP, faktur dan barangnya ya Pak, mohon ditunggu. Itu sudah, nanti berarti tugas kalian berikutnya adalah mengecek barangnya. Mengecek kesesuaian faktur dengan SP. Apakah faktur dari PBF-nya itu sudah sesuai dengan SP kita yang kita buat, gitu ya. Ibu rasa kalau yang kemarin udah ikut sidang PKL sudah ngerti ya bagaimana urgennya atau pentingnya penyesuaian ini, mengecek kesesuaian. Oke, jadi nanti kamu dapat seperti ini. Jadi ini harusnya ini sudah ada tanda tangan dari apotekernya, sudah ada capnya. Ya, jadi ini artinya udah ada tanda tangan apoteker dan udah ada capnya. Ini yang kita pesan, surat pesanan itu siapa yang bikin? Kita dari Apotek Nadari. Kita pesan Cefadroxil 500 mg 2 box. Insto 7,5 ml kita pesan 5 botol. Piroxicam tablet 10 mg kita pesan 2 box. Ya, jadi ini. Nah, ini faktur yang datang. Faktur yang datang ini kita sesuaikan dulu, kita cek sesuai nggak sama yang kita pesan. Lebih atau kurang? Ada barang yang tiba-tiba misalnya tidak dipesan, ada. Kita kan harus cek dulu ya. Tuh. Kayak kita lihat faktur nomor 2 di sini ya. Tuh dari PT Anugrah Pharma kepada Apotek Simulasi Nadari. Kita lihat di sini isinya Cefadroxil tablet 500 mg. Yang pertama kita cek itu adalah nama obat dan kadar. Nama barang dan kadarnya dulu, sama apa enggak? Cefadroxil tablet 500 mg. Benar ya, 2 box. Di sini kita pesan 2 box, datangnya 2 box. Tuh, di sini benar. Kita pesan Insto 5 botol. Di sini Insto 5 botol. Benar ya? Tuh. Kita pesan Piroxicam tablet 2 box. Di sini yang datang jeng-jeng, yang datang 3 box. Sama enggak? Ini namanya menyesuaikan. Tidak sama Bu, kita pesannya 2 box, datangnya 3 box. Oke, itu udah ketahuan ya, satu ya. Ada errornya satu, yaitu piroxikamnya kelebihan 1 box. Kita pesannya 2 box, datangnya 3 box. Terus kita lihat juga ED-nya. ED-nya ada nggak yang mendekati? ED-nya aman semua ya, 2002-2023 aman. Oke, nah ini harusnya juga sudah ada tanda tangan PT Anugrah Pharmanya. Penerima pembeli nanti apoteker yang tanda tangannya, ini harusnya sudah ada. Oke, jadi faktur itu salah satu yang membedakan. Apa sih bedanya faktur sama SP? Ya jelas beda ya. SP dibikin oleh si pembeli atau apotek gitu ya, atau rumah sakit. Kalau faktur itu yang bikin adalah PBF-nya. Dan di faktur ini ada apanya? Ada harganya. Gitu ya, ada harganya. Ini harga total harganya. Ada PPN-nya ya di sini tuh 10%. Itu ya, jadi kita tadi sudah menemukan satu masalahnya. Masalahnya adalah piroxicam yang kita pesan. Benar ya, 10 mg, tapi kita pesannya 2 box. Yang datang 3 box. Nih ya. Nih, jadi kita sudah menemukan di sini masalahnya. Oke. Kita udah menemukan masalahnya, sudah, tapi kita lihat, sudah ini kita sesuaikan barang-barangnya, gitu ya. Barangnya ternyata benar, datanya piroxicam 3, berarti kan masalah juga tuh. Terus apakah barangnya secara fisiknya baik? Gitu, jadi jangan mau menerima barang yang fisiknya misalnya kardusnya sudah robek, dusnya sudah robek, gitu ya.
Atau kita buka dalamnya ternyata tabletnya ada yang kegunting atau ada yang robek bagian strip obatnya gitu ya. Atau kalau misalnya sirupnya sudah bocor gitu. Jadi kita harus benar-benar kita cek, jangan sampai kita rugi ya. Nah, catatannya mengenai kesesuaian SP dengan faktur dan barang ini yang harus kita perhatikan tadi sudah periksa nama barang, obat, kadar obatnya, jumlahnya antara SP dan faktur itu harus sama. Kalau kita pesan 2 ya di faktur harusnya juga 2. Kalau sudah kita isi form checklist kualitas fisik. Ya, jadi kita sesuaikan dulu. Nah, di soal ini kita tadi Ibu jelaskan piroxicam tablet 10 mg itu di SP pesannya 2 box. Yang datang 3 box. Jadi jelas permasalahannya adalah jumlah piroxicam yang dikirim lebih 1 box dari yang dipesan. Kalau lebih gimana? Kalau lebih maka di peraturan apotek kita itu harus diretur. Karena kita belinya 2 ya dapatnya harus 2. Karena belum, walaupun kita dibujuk-bujuk gitu ya, misalnya nggak apa-apa ambil aja 1, barangnya cepet ini gitu kan, tapi kita kan pesannya sudah 2, DSP kita juga 2 gitu ya. Jadi kita akan meretur piroxicam tablet 10 mg. Berapa yang diretur? Jangan 3-3-nya. Nah, kita pesannya 2, datangnya 3, ya jangan diretur semuanya. 2-nya kita ambil, 1 boxnya kita retur ya, karena kelebihannya cuma 1 box. Tuh. Lanjut. Nah, kita isi dulu form checklist kualitas fisiknya ya. Ini dia. Jadi cara mengisi form checklist kualitas fisik adalah tanggalnya diisi tanggal praktikum. Misalnya kamu prakteknya tanggal 12 Oktober. Nama obatnya, kan tadi obatnya ada 3 jenis. Ditulis semuanya. Cefadroxil, tulis. Insto 7,5 ml, tulis. Piroxicam 10 mg, tulis. Ya. Nah, kita lihat bentuk fisik sediaannya. Ternyata semua obatnya datang dalam kondisi baik. Cefadroxil berapa yang baik? 2 box, berarti dua-duanya baik. Kita kasih tanda checklist gitu ya. Sama jumlah obatnya. Nah, di sini adalah checklist dan jumlah obat. Insto 7,5 ml. Baiknya berapa? Baiknya adalah 5 botol. 5-5-nya baik nih. Oh ya sudah, berarti tulis checklist, tulis jumlahnya. Piroxicam tablet 10 mg. Yang datang 3 box, 3-3-nya baik kan? Baik. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang rusak, maka jangan tulis di baik, tulisnya di tidak baik. Expire date-nya ini diisi berdasarkan yang ada di SP. Ya. Ini yang yang ada di faktur. Ya. Isi sesuai dengan yang ada di faktur. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita terima atau kita tolak barangnya, gitu kan? Kita terima atau kita tolak barangnya. Cefadroxil karena sesuai nih ya, kita pesannya 2, datangnya 2 dan kondisinya baik, maka kita terima dua-duanya. Ya. Insto 7,5 ml karena kita pesannya 5 botol, datangnya 5 botol, 5-5-nya baik, kita terima, nggak ada yang rusak. Ya. Piroxicam tablet 10 mg yang datang 3 box, 3 boxnya baik, tetapi kan kita cuma butuhnya 2 pesannya. Maka yang kita terima adalah 2 box. Yang kita tolak 1 box. Nah, kita tulis keterangannya, tolaknya kenapa? Karena jumlahnya tidak sesuai SP. Ya, jumlah yang diminta atau yang diberi tidak sesuai dengan SP. Boleh tambahkan lagi dalam kurung misalnya kelebihan 1 box boleh, atau cukup begini saja sudah cukup juga. Deh, kalau sudah, setiap kamu ngisi suatu form, kamu tulis tanggalnya. Di sini kan belum ditanggalkan, tanggal praktek. Harus ditulis tanggalnya. Sudah, ini namanya kamu sudah mengisi form checklist kualitas fisik. Kalau sudah mengisi form checklist kualitas fisik, nah, kita infokan kepada PBF. Kita bilang pada PBF kalau kita sudah mengecek kesesuaian SP faktur dan barang. Ya, semua barangnya dalam kondisi baik, tapi ada yang jumlahnya tidak sesuai SP, yaitu piroxicam tablet 10 mg. Gitu ya. Jelaskan, saya pesannya 2, datanya 3 box, karena itu saya mau retur 1 box.
Lalu kita minta paraf PBF di form checklist kualitas fisik sebagai persetujuan bahwa kita akan meretur obat tersebut. Ya, nah di sini kita lihat, di sini ada tanda tangan PBF. Nanti kita minta ini sebagai bukti bahwa dia setuju barangnya akan kita retur. Oke, contoh komunikasi memberikan informasi pemberian barang kepada PBF. Nanti kalau rekaman suara ternyata di sini tidak terdengar ya, maka kalian bisa mendengarkan contoh dari ibu. Oke, contohnya seperti ini. Jadi kita udah isi seperti ini ya. Kita udah isi seperti ini, udah isi semuanya sampai kita terima 2 box, piroxicam kita tolak 1 box, dan jumlahnya juga sudah kita keterangan sudah kita sampaikan. Maka kita minta di sini tanda tangan PBF. Tolong dengarkan contohnya seperti ini. Bapak, saya sudah mengecek kesesuaian faktur, SP, dan barangnya. Semua barang datang dalam kondisi yang baik, tetapi ada satu barang yang jumlahnya tidak sesuai dengan SP, Pak. Apotek kami memesannya 2 box, tetapi datangnya 3 box, yaitu piroxicam tablet 10 mg. Jadi, saya akan meretur piroxicam tablet 10 mg sebanyak 1 box. Saya minta paraf Bapak di form checklist kualitas fisik sebagai persetujuan bahwa saya akan meretur barang tersebut. Ketika dia sudah tanda tangan atau sudah paraf, kita ucapkan terima kasih. Udah ya, jadi seperti itu. Jadi kita jelaskan bahwa semua barang datang dalam kondisi baik, tapi ada satu barang yang jumlahnya tidak sesuai dengan SP, yaitu piroxicam tablet 10 mg. Kita pesannya 2 box, datangnya 3 box. Karena itu kita akan mereturnya sebanyak 1 box dan minta paraf Bapak sebagai persetujuan bahwa obat tersebut akan kita retur. Udah ya? Kalau sudah dapat tanda tangan PBF, kamu lanjutkan tugas kamu. Setelah PBF paraf di form checklist kualitas fisik dan menerima info bahwa barang akan ada yang diretur, maka kita langsung isi form retur. Ya, isinya isi saja sesuai keterangan yang diminta. Ada infonya di faktur. Jadi semua info yang ingin diisi di form retur itu infonya ada di faktur. Setelah itu kita laporkan kepada apoteker. Ya. Setelah ngisi form retur, kita perbaiki harga di faktur. Dicoret saja dan ditambahkan menggunakan pulpen. Nah, setiap perubahan diparaf oleh asesi. Ya. Nah, kita isi form ini nih. Isi form retur. Jadi udah dapat tanda tangan nih. Ceritanya kita udah dapat tanda tangan nih dari PBF, sah gitu ya. Nah, ini udah diisi tanggal ya, isi ya tanggal kamu ya. Jadi sebelum minta tanda tangan PBF harus ada tanggalnya. Udah, sekarang kamu isi form retur. Ini namanya form retur. Ya. Ini form retur nih. Ini form retur. Kamu isi tanggalnya, tanggal praktikum, nomor fakturnya ada di faktur. Nama PBF-nya Anugrah Pharma. Nama obatnya apa tadi? Piroxicam tablet 10 mg. Jumlahnya berapa? 1 box. Batch-nya lihat di faktur, diisi ya, dilihat di faktur. Keterangannya apa tadi ini? Keterangannya sama ini. Jumlah tidak sesuai SP. Sudah? Kalau sudah, kamu isi tanggalnya. Oke, udah ya. Form retur sudah diisi. Apalagi? Kita lanjutkan di sini tadi. Sudah mengisi form retur, ya, kita harus melakukan perbaiki harga di faktur. Kenapa? Kita lihat. Nah, ini perhatikan, faktur ini harganya masih harga piroxicam 3. Ya kan tuh, masih 54.000. Jadi kita perbaiki saja. Ya, kita perbaiki saja. Caranya adalah gimana? Nggak usah di tip X, pakai pulpen saja.
Contohnya di sini, tadi kita yang bermasalah yang mana? Piroxicam 10 mg kan? Kuantitinya 3, kita coret. Kita nggak jadi beli, kita bukan beli 3 kok. Maaf, ini kita coret. Kita belinya 2. Kita ganti di sini kasih angka 2. Ya. Harga satuan nggak usah dicoret karena kan dari sana bener 18. Nah, jumlah harganya bukan lagi 54.000, 54.000-nya kita coret. Jadinya 36.000 kan, 18.000 kali 2. Nah, setiap coretan ini kamu kasih paraf di sampingnya. Nah, karena 36.000 berarti jumlahnya bukan 229.000. Ini kamu coret berapa jumlahnya? Kamu tambah ini yang baru 120.000 tambah 55.000 tambah 36.000. Ternyata 211.000. Oke. Berarti jumlahnya 211.000. Potongan harganya tidak ada. Nah, dana pengenaan pajaknya 211.000. Ini coret lagi. Nah, setiap coretan ini kamu paraf. Nah, PPN-nya 10%. 10% dikali 211.000. 21.100. Berarti ini bukan. Ganti lagi paraf. Maka jumlah yang harus dibayar adalah 211.000 ditambah 21.000. Ini ya. 21.100, jumlahnya 232.100. Ini coret paraf lagi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang harus kamu paraf. Gini, ini namanya memperbaiki harga faktur. Semuanya ya, faktur itu ada 3 rangkap atau 4 lembar. Putih, merah, kuning, biru. Ya. Ini ada 4 lembar. Jadi 4-4-nya tuh diperbaiki kayak begini. 4-4-nya Bu seperti ini, iya. 4-4-nya kamu coret seperti ini. Ya, diperbaiki 4-4-nya. Sudah, kalau sudah kita masuk. Nah, perbaiki harga di faktur, dicoret saja dan ditambahkan menggunakan pulpen. Setiap perubahan harus diparaf oleh ACC oleh kalian. Udah ya, kalau sudah kita lanjutkan. Kamu sudah bikin form retur, tulis tanggalnya di form, terus kamu juga sudah memperbaiki harga faktur, lalu kamu laporkan kepada apoteker. Apa yang mau dilaporkan? Bahwa barang-barang yang dipesan dari PBF Anugrah Pharma sudah datang. Kan apotekernya belum tahu nih kan yang terima kita. Semua dalam kondisi baik, tapi ada barang yang akan diretur. Apa tadi barangnya, jumlahnya sebutin dan alasannya. Lalu kita minta paraf apoteker di 2 form. Di checklist kualitas fisik ya. Dan kita juga sudah bikin form retur. Kita minta apoteker untuk paraf di form retur. Ya, semuanya itu harus distempel. Nah, kita juga bilang bahwa kita sudah memperbaiki harga di faktur. Maka kita minta paraf ibu sebagai apoteker di faktur juga sebagai penerima. Lalu setelah semua tanda tangan apoteker itu kita stempel pakai Apotik Nadari, faktur juga kita stempel, di tanda tangan apotekernya kita stempel Apotik Nadari. Nah, ini catatannya. Catatan, semua paraf apoteker harus ada nama jelas apoteker. Jadi kalau misalnya di faktur belum ada nama apotekernya, kamu tulis namanya. Ya. Harus ada nama jelas apoteker dan ada paraf kecil kalian. Gitu ya. Baru di stempel kalau sudah ditanda tangan. Komunikasinya gimana? Komunikasinya seperti ini. Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kita mau melaporkan form checklist kualitas fisik kepada apoteker. Lalu nanti kita form retur laporannya. Baru nanti kita ke faktur. Siap? Oke. Ibu, barang-barang dari PBF Anugrah Pharma sudah datang. Semua barang datang dalam kondisi yang baik. Tetapi ada satu barang yang jumlahnya tidak sesuai dengan SP, yaitu piroxicam tablet 10 mg.
apotik kita memesannya 2 box Ibu, tetapi yang datang 3 box. Karena itu saya akan mereturnya sebanyak 1 box. Saya juga sudah mendapat persetujuan dari PBF untuk mereturnya. Saya minta tanda tangan Ibu sebagai apoteker penanggung jawab di form checklist kualitas fisik. Tanda tanganlah apoteker. Ya, lanjut. Saya juga sudah membuat form retur Ibu. Form returnya tanggal sekian, nomor fakturnya sekian, kamu sebutin ya. Kepada PBF Anugrah Pharma, nama obatnya piroxicam tablet 10 mg, jumlahnya 1 box, dengan keterangan jumlahnya tidak sesuai SP. Saya minta tanda tangan Ibu di form retur. Nah, kalau sudah, baru kamu ngomongin faktur. Saya juga sudah memperbaiki harga di faktur Ibu. Jumlah yang sekarang harus kita bayar sebesar Rp232.100. Saya minta tanda tangan Ibu sebagai penerima di faktur. Nah, beliau ini harus kamu tulis namanya dulu ya. Nama apotekernya siapa nih, harus ditulis, harus ditulis semua 4-4-nya. Ulang ya, Ibu, saya juga sudah melakukan perbaikan harga di faktur. Jadi jumlah total harga yang harus kita bayar sekarang adalah Rp232.100. Dan saya minta paraf Ibu sebagai penerima di faktur. Nah, ketika beliau paraf ini, parafnya 4 kali. Karena fakturnya ada 4 lembar. Sudah? Kalau sudah, kalian ngomong. Dan saya izin untuk menstempelnya. Udah ya, selesai komunikasinya. Kamu langsung ke meja stempel, kamu stempel. Berapa yang harus kamu stempel? Form checklist kualitas fisik, form retur, dan faktur 4 lembar. Jadi ada 6 item yang harus kamu stempel Apotik Nadari. Jelas? Oke. Ya. Nah, jadi kita sudah sampai di sini. Kita sudah melaporkan kepada apoteker. Nah, di sini ya. Setelah memperbaiki harga di faktur keempatnya dan meminta paraf apoteker, lalu distempel, udah tadi. Nah, faktur yang sudah kita benerin itu, kita tempel faktur merah di jurnal. Nah, sebagai bukti nanti kalau ujian buktinya apa? Faktur merah itu. Kalau sudah, kita siapkan faktur putih dan SP putih untuk diberikan kepada PBF bersama barang yang diretur. Ya. Udah, kita siapin nih, kita ambil box retur, kita masukin piroxicam tablet 10 mg yang mau diretur berapa? 1 box, masukin faktur putih atau faktur asli, masukin SP asli. Ya. Di faktur itu berarti sudah kita perbaiki harganya tadi ya, makanya 4-4-nya diperbaiki. Jadi faktur putih masuk, SP putih masuk, terus obat piroxicam 10 mg 1 box masuk ke dalam box retur. Sudah? Kalau sudah kamu tempel faktur merah di jurnal, kamu siapkan yang mau diretur. Kalau sudah disiapkan, kita lakukan retur. Caranya gimana lakukan retur? Ambil box retur, masukkan barang yang akan kita retur. Tadi sudah piroxicam tablet 10 mg, SP asli dan faktur asli. Lalu kita komunikasi pereturan barang kepada PBF. Gitu ya. Kita mulai, kita udah bawa boxnya. Kita siapkan form checklist. Form returnya ini tadi sudah kita isi, sudah tanda tangan apoteker, sudah di stempel Nadari. Oke. Siapkan box retur isinya piroxicam tablet 10 mg, SP asli, faktur asli. Sudah, kita siap, kita menghadap lagi kepada PBF. Pak, ini barang yang akan saya retur. Liatin ya, diliatin, dikeluarin dari boxnya. Pak, ini barang yang akan saya retur. Piroxicam tablet 10 mg 1 box. Ini SP aslinya dan faktur aslinya. Saya minta tanda tangan Bapak atau paraf ya. Saya minta paraf Bapak di form retur sebagai bukti bahwa saya sudah meretur barangnya. Nah, nanti beliau
PBF itu atau pengawas yang pura-pura berperan sebagai PBF akan paraf di sini. Sudah. Kalau sudah, satu fase dari soal LSP sudah selesai. Kamu bisa bernafas dulu. Tuh ya. Ibu ulangi. Dengan membawa box yang isinya piroxicam tablet 10 mg satu box, SP asli dan faktur asli, kamu menghadap ke PBF. Kan bapaknya masih nungguin nih, kan dia nungguin faktur sama SP, sama tadi katanya kamu mau retur. Pak, ini barang yang akan saya retur, piroxicam tablet 10 mg nya satu box, ini SP asli dan faktur aslinya. Saya minta paraf Bapak di form retur sebagai bukti bahwa saya sudah meretur barangnya ya Pak. Terima kasih. Nanti dia tanda tangan atau paraf. Oke. Sudah ya? Ini komunikasinya berarti sampai melakukan retur. Tuh, sampai melakukan retur. Ini adalah tahap kita setelah menerima SP. Untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, karena harus kita bagi-bagi supaya kalian tetap ingat ya, nggak kebanyakan gitu. Tugasnya nanti Ibu tulis di Google Classroom apa saja. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim. Semoga Allah mempermudah pembelajaran kita hari ini, dipermudah masuknya ilmu kepada kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.